Posisi Zinedine Zidane sebagai pelatih Real Madrid akan ditentukan di ajang Liga Champions. Musim ini, Zidane tinggal menyisakan kompetisi antar klub Eropa dan ajang La Liga, setelah sebelumnya mereka gagal di ajang Piala Super Spanyol dan Copa del Rey. Di masa depan Zidane akan dipertaruhkan di kompetisi klub top Eropa tersebut, di mana El Real akan menjamu Atalanta di babak 16 besar. Calon Presiden Barcelona, Victor Font, tak menampik pentingnya Lionel Messi untuk klub. Meski demikian, Barcelona diingatkan agar tak terlalu sedih kalau Messi pergi. Messi tengah jadi pembicaraan setelah kontraknya di Barcelona bocor. Bocornya kontrak dengan nilai fantastis itu dikhawatirkan akan membuat Messi makin tidak nyaman di Camp Nou. Apalagi, masa depannya sudah lama jadi spekulasi setelah dia sempat mengungkapkan keinginannya untuk hengkang pada musim panas lalu. Font tetap tenang dengan situasi Messi saat ini. Messi adalah aset penting, tapi kalau dia tidak di sini, ini bukan akhir dunia. David Alaba sudah dipastikan akan meninggalkan Bayern Munchen pada musim panas 2021. Sejumlah klub top Eropa pun dikaitkan dengan bek berpaspor Austria itu seperti Liverpool, Chelsea, hingga Real Madrid. Dari nama-nama tersebut, Madrid disinyalir sebagai kandidat terkuat. Pasalnya, Los Blancos kemungkinan besar akan ditinggal oleh sang kapten Sergio Ramos. Sejumlah media Eropa pun mengabarkan bahwa Alaba memang memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan Madrid. Menanggapi rumor ini, CEO Bayern Karl-Heinz Rummenigge menerangkan bahwa dirinya sama sekali tidak terkejut. Menurutnya adalah hal yang lumrah bagi pesepak bola manapun untuk memimpikan bergabung dengan Real Madrid. Las Palmas telah mengumumkan penandatanganan Jesse Rodriguez dengan status bebas transfer. Pemain berusia 27 tahun yang lahir di Las Palmas ini kembali ke sepak bola Spanyol setelah dilepas Paris Saint-Germain. Ini akan menjadi kali kedua Jesse mengenakan jersey tim lokalnya setelah membuat 16 penampilan dan mencetak 3 gol untuk Las Palmas saat dipinjamkan dari PSG pada paruh kedua musim 2016-2017. Mantan Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu membantah membocorkan rincian kontrak Lionel Messi. Surat kabar Spanyol El Mundo menyatakan bahwa kesepakatan yang ditandatangani Messi pada tahun 2017 bisa membuatnya mendapatkan lebih dari 555 juta euro. Bocoran pendapatan La Pulga terjadi ketika terungkap bahwa utang Barca dilaporkan telah meningkat di atas 1,1 miliar euro dengan pandemi memiliki dampak yang sangat besar. Dengan banyak pembicaraan tentang siapa yang mungkin bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi rahasia tersebut, Bartomeu mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan itu. Menurutnya, ini masalah yang sangat serius dan benar-benar ilegal untuk membocorkan kontrak pemain profesional. Napoli dan Gennaro Gattuso dilaporkan akan berpisah pada musim panas ini. Laporan menyebutkan perpisahan akan terjadi pada Juni mendatang. Meski Gattuso telah meraih trofi Coppa Italia musim lalu, namun Napoli sulit bersaing di Serie A Liga Italia. Napoli kesulitan untuk meraih posisi puncak karena selisih 9 poin dengan pemuncak klasmen. Dalam laporan tersebut, terdapat kontak antara presiden klub yakni Aurelio De Laurentiis dan mantan pelatih klub Rafael Benitez. Pembicaraan keduanya pun memicu rumor kepergian Gattuso. Gattuso sendiri turut menunjukkan kekecewaannya pada De Laurentiis. Ia menegaskan bahwa dia telah menolak proposal yang masuk. Konflik striker Inter Milan Romelu Lukaku dan bomber AC Milan Zlatan Ibrahimovic makin ruyam. Federasi Sepak Bola Italia FIGC sampai harus turun tangan. Sebagai bagian dari pemeriksaan, wasit pertandingan Paolo Valeri telah dipanggil untuk menjelaskan keputusannya setelah menghadiahi keduanya kartu kuning. Selasa 2 Februari, pengacara FIGC Giuseppe Sine membuka penyelidikan atas perselisihan verbal antara Ibrahimovic dan Lukaku di perempat final Coppa Italia antara Inter dan Milan pada 26 Januari lalu. Pemain anyar Hertha Berlin mengirim pesan untuk penggemar mantan klubnya Juventus. Gelandang asal Jerman itu memang cukup lama berada di Turin, hampir 6 tahun sejak meninggalkan Real Madrid. Kepada Juventini, saya ingin berterima kasih dengan sepenuh hati.
Sebagai tim, kami memenangi Serie A 5 kali dalam 5 tahun, menang Coppa Italia 3 kali, dan Piala Super Italia sekali. Saya bangga pernah menjadi bagian dari era ini. Lebih lanjut, Khedira juga mendoakan agar Juventus sukses meraih gelar Liga Italia ke-10-nya secara beruntun. Bayern Munchen resmi meminjamkan Joshua Zirkzee ke Parma. Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu dipinjamkan hingga akhir musim 2020-2021. Dilansir dari situs resmi Parma, klub Serie A itu memiliki opsi untuk merekrut Zirkzee secara permanen pada akhir masa peminjaman tersebut dengan nilai yang diyakini berada pada angka 15 juta euro. Zirkzee diharapkan dapat menunjukkan peningkatan yang signifikan di Italia. Back Bayern Munchen, Chris Richards telah bergabung dengan Hoffenheim dengan status pinjaman hingga akhir musim. Bayern meminjamkan Richards guna memberikan menit bermain penuh kepada pemain Amerika Serikat tersebut. Secara total, pemain berusia 20 tahun itu telah 12 kali berada di tim pertandingan Bayern di Bundesliga musim ini. Sementara ia juga telah 3 kali tampil di pertandingan Liga Champions UEFA dengan starter sebanyak 2 kali. Manchester United melibas Southampton dengan skor telak 9-0 dalam lanjutan Liga Inggris di Old Trafford. Pada laga itu, Southampton bermain dengan 9 pemain setelah 2 pemainnya di kartu merah wasit. Babak pertama, MU sudah memimpin 4-0, masing-masing berkat aksi Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, bunuh diri Sean Bednarek, dan gol Edinson Cavani. Memasuki babak kedua, MU sukses menambah 5 gol, 2 diantaranya dicetak oleh Anthony Martial. 3 gol lainnya masing-masing diciptakan oleh McTominay, Bruno Fernandes, dan juga Daniel James. Atas hasil ini, MU kini menempel ketat Manchester City di puncak klasemen. Sementara pada laga lain, Wolves menang 2-1 atas Arsenal, Sheffield United menang 2-1 atas West Brom, dan Newcastle kalah 1-2 dari Crystal Palace. Di semifinal leg pertama Coppa Italia, Juventus meraih kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Giuseppe Meazza. Lautaro Martinez membuka skor untuk Inter di menit ke-9. Namun, Inter gagal mempertahankan keunggulan karena Juve membalas dengan mencetak 2 gol melalui penalti Cristiano Ronaldo di menit ke-26 serta tendangan kaki kirinya di menit ke-35. Pekan depan, giliran Juventus yang akan bertindak sebagai tuan rumah. Dari babak ketiga di DFB Pokal, Borussia Dortmund sukses menekuk Paderborn 3-2 lewat babak perpanjangan waktu. 3 gol Dortmund tercipta berkat Emre Can di menit ke-6, Jadon Sancho di menit ke-16, dan Erling Haaland di menit ke-95 extra time. Sedangkan 2 gol Paderborn dicetak oleh Julian Jansson di menit ke-79 dan Prince Osei Owusu di menit ke-97. MU menorehkan sejumlah catatan impresif usai membantai Southampton 9-0. Dikutip Squawka, kemenangan ini membuat MU menjadi tim pertama sepanjang sejarah Premier League yang berhasil 2 kali meraih kemenangan dengan skor 9-0. Kemenangan 9-0 pertama MU diraih pada 4 Maret 1995 silam. Rekor lainnya yakni 9 gol MU ke gawang Southampton dicetak oleh 7 pemain berbeda, kecuali gol bunuh diri. Catatan ini menjadikan MU sebagai tim kedua sepanjang sejarah Premier League yang memiliki 7 pencetak gol berbeda dalam satu laga. Dilansir Opta, tim pertama yang berhasil melakukannya adalah Chelsea ketika mengalahkan Aston Villa pada Desember 2011 silam. Inter Milan merilis koleksi kostum dan sejumlah souvenir lainnya untuk merayakan tahun baru Imlek, termasuk jersey khusus yang akan dikenakan saat melawan Lazio. Seragam kandang akan memiliki nama pemain dalam karakter Cina, dengan patch khusus di sebelah kiri. Seekor banteng juga dikenakan ke nomor tersebut. Tahun baru Cina menjadi istimewa bagi Inter karena pemilik sebagian besar saham klub Serie A itu kini adalah Sunning Holdings Group yang berasal dari Tiongkok. Neymar tengah membahas detail terakhir dari kontrak barunya berdurasi 4 tahun dengan PSG. Baik si pemain dan pihak klub sekarang berada dalam negosiasi lanjutan untuk mempertahankan bintang Brasil tersebut hingga musim panas 2026. Seperti diketahui,
kontrak Neymar berakhir pada 2022. Dan masa depannya di PSG sering dispekulasikan. Namun, belum lama ini Neymar mengatakan bahwa ia merasa bahagia di PSG dan ingin perpanjangan kontrak. Di Barcelona, Ronald Koeman memberikan komentar mengenai spekulasi masa depan Lionel Messi. Koeman sendiri mengaku pesimis bahwa kapten tim asuhannya tersebut bakal memilih bertahan, meski tidak menampik memiliki harapan untuk bisa tetap melihat Messi berseragam Barca selama mungkin. Saya tidak merasa begitu yakin bahwa Leo akan bertahan. Southampton porak-poranda usai dibabat Manchester United 9 gol tanpa balas. Kekalahan mencolok ini menjadi yang kedua bagi Southampton dalam 2 musim terakhir. Musim lalu juga dilatih Ralph Hasenhuttl, The Saints dilibas Leicester City dengan skor yang sama. Terkait hasil ini, Hasenhuttl tak banyak beralasan. Memang sulit bagi Southampton menghadang MU, apalagi dengan ketimpangan jumlah pemain. 2 kali kalah dengan skor 9-0 jelas menyakitkan. Tapi setidaknya Hasenhuttl dan skuadnya sudah tahu caranya bangkit. Raksasa Liga Inggris Manchester United resmi melepas Marcos Rojo. Bek asal Argentina itu hengkang ke Boca Juniors dengan status permanen. Masa bakti Rojo sebenarnya berakhir pada Juni 2021 nanti. Namun, karena tidak masuk rencana pelatih Ole Gunnar Solskjaer membuat MU mengakhiri kontrak lebih cepat untuk pemain berusia 30 tahun tersebut. Terkuak rahasia baru di balik kontrak Lionel Messi bersama Barcelona. Beberapa waktu lalu, media El Mundo bikin heboh setelah membocorkan nilai kontrak La Pulga di Barcelona yang ditandatangani Messi pada 2017. Messi disebut menerima upah sebesar 555 juta euro atau 9,4 triliun rupiah dalam 4 tahun. Rahasia di balik perjanjian kerja antara Messi dan Barca ternyata tak berhenti sampai di sana. Selain mempublikasikan masalah gaji, El Mundo juga membocorkan bahwa dalam kontrak tersebut terdapat klausul yang mewajibkan Messi untuk berintegrasi ke masyarakat dan budaya Catalunya. Messi dituntut untuk mengadopsi perilaku dan ritme kehidupan orang-orang Catalunya, termasuk memperdalam bahasa lokalnya. AC Milan akhirnya resmi memberikan konfirmasi mengenai transfer Milos Kerkez dari ETO FC Gor di Hungaria melalui akun Twitter sektor junior mereka. Mengingat fakta bahwa pengumuman tersebut datang dari akun media sosial sektor junior, bisa diasumsikan bahwa talenta muda Hungaria tersebut akan memulai karirnya di Rossoneri bersama Primavera, tempatnya seharusnya bisa mendapatkan jatah waktu bermain yang penting untuk mendukung perkembangannya.